Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Fajar dari Fakultas Teknik Elektro 2019 dengan NIM 221119171. Di sini saya menerangkan tentang dasar semikonduktor dan dioda ya. Langsung saja ke semikonduktor. Semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator dan konduktor. Semikonduktor disebut juga sebagai bahan setengah penghantar listrik. Suatu semikonduktor bersifat sebagai insulator jika tidak diberi arus listrik dengan cara besaran arus tertentu. Namun temperatur arus tertentu, tata cara tertentu, dan persyaratan kerja semikonduktor berfungsi sebagai konduktor. Misal sebagai penguat arus, penguat tegangan, dan penguat daya. Dan definisi lain yaitu semikonduktor bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau Rho antara konduktor dan isolator yakni sebesar 10 pangkat min 6 sampai dengan 10 pangkat 4 ohm per meter ya. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator bisa lihat di tabel di depan layar Anda. Di sini ada bahan seperti tembaga, silikon pada 300 derajat, dan gelas yang terakhir ya. Dan hambatan jenisnya di sini ada tembaga yaitu 1,7 dan 10 pangkat min 8. Dan silikon hambatan jenisnya yaitu 2,3 dengan 10 pangkat 3 ya. Dan di sini gelas 7,0 dan 10 pangkat 5. Tembaga termasuk konduktor dan silikon termasuk semikonduktor sifatnya ya. Dan gelas sifatnya itu isolator. 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt. Tentukan misalnya arus yang lewat. Hitung dulu R dengan rumus R resistansi ya, dan Rho sama dengan Rho atau hambatan jenis dikalikan L panjang bahan dibagi A atau luas penampang ya, dan A sama dengan VR kuadrat ya, karena A tadi lingkaran dan R atau jari-jari yaitu diameter dibagi 2, dan I sama dengan 0,46 dikalikan 10 pangkat 3 ampere untuk tembaga, dan I sama dengan 3,41 dikali 10 pangkat min 9 ampere untuk silikon. Dan untuk I sama dengan 1,12 dikalikan 10 pangkat min 12 ampere untuk gelas. Berikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah pada konduktor, tembaga, semikonduktor, dan silikon, semikonduktor atau silikon ya, dan isolator atau gelas. Bahan-bahan semikonduktor trivalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Dan tetravalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon, germanium, dan ke pentavalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon ya. Di sini kita bisa lihat tabel periodik semikonduktor seperti boron, karbon, nitrogen, helium, silikon, dan fosforos, gallium, germanium, arsenik ya, indium, tin, dan antimoni. Perhatikan tabel ini ya. Bahan-bahan semikonduktor. Bahan-bahan yang paling banyak digunakan adalah Si dan G atau yang tadi germanium, dan Si-nya itu silikon ya. Jumlah elektron Si atau silikon 14 buah. Jumlah elektron G atau germanium ada 32 buah. Jumlah elektron
masing-masing 4 buah jenis ikatan kovalen. Dan selanjutnya kita jenis semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat, contoh silikon murni ya. Bisa kita lihat di gambar-gambar ini. Di sini ada ikatan kovalensi dan elektron valensi ya. Struktur kristal Si mengulang secara teratur suatu sel 3 dimensi berbentuk tetrahedral ya. Semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah, semua elektron berada pada ikatan kovalen, tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Semikonduktor intrinsik pada suatu kamar ya. Agitasi thermal menyebabkan beberapa elektron kovalensian keluar dan ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut membangkit atau generation. Jika dipasang beda potensial terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktivitas rendah. Langsung saja kita slide berikutnya, sifat bahan silikon dan germanium. Millman 1986. Di dalam tabel ini ada sifat, terus Si atau silikon dan germanium ya. Sifatnya itu nomor atom, Si-nya 14, germaniumnya 32, dan berat atom sifat berat atom yaitu 28,1 Si-nya dan Ge-nya 7,2 2,6 ya. Dan bisa dibaca lagi ke bawah ada kekerapatan gram per cm kuadrat persentase detektif dan atom. Perhatikan saja tabel berikutnya. Pembawa muatan pada semikonduktor listrik. Di sebelah kiri Anda semikonduktor listrik, rangkaiannya di sini ada sumber dan ada saklar yang tidak terhubung ya. Dan di bawahnya ada gambar generation atau keadaan yang terdahulu. Dan di sebelah kanannya semikonduktor intrinsik. Di sini ada sumber dan saklar yang terhubung. Dan gambar di bawahnya medan listrik dari kanan ke kiri tegang terpasang atau Di sini ada recommendation atau keadaan kemudian. Lanjut sekarang jadi semikonduktor atau ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan atau disebut doping atau masing. Dan semikonduktor ekstrinsik ini terbagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe N dan tipe P. Kalau tipe P, pengotoran oleh atomnya itu pentavalen, SPTP atau AS dan SB. Atom pengotorannya disebut atom donor dan pembawa muatannya itu elektron. Sedangkan tipe P, pengotoran oleh atom trivalen, SPT, B, Ga, dan In. Atau pengotorannya disebut atom aksektor dan pembawa muatannya hole. Jadi semikonduktor ekstrinsik. Tujuan doping meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan elektron atau hole saja ya. Perbandingan doping atom dapat atom atau atom murni sama dengan 1/10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁸. Dapat adalah atom pengotor. Atom-atom dopat pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom tetravalen dan dinamakan atom donor, sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom aksektor. Dan langsung saja ke semikonduktor tipe N, kita bisa lihat di gambar ya. Di gambar pada layar. Di sini ada elektron bebasnya itu +5, sedangkan yang lainnya itu +4. Elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping
dan sebagai kecil lainnya bersama Hall karena generation akibat agitas thermal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan yang mayoritas dan Hall sebagai pembawa muatan mayoritas. Dan di sini tipe konduksinya itu bisa dilihat di gambar ya. Tingkat energi donor yang garis-garis titik garis yaitu 0,05 per V dan pita valensi. Langsung saja ke semikonduktor tipe P. Bisa dilihat di gambar. Hole-nya itu kalau tipe P adalah plus 3 ya, sedangkan hole yang di sisinya yaitu semuanya plus 4. Hole sebagai besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat aktivitas thermal Hall menjadi membawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Pindor dan pita konduktivitasnya bisa dilihat di layar. Ada perbedaan dari tipe N yang tadi. Kalau tipe N garis titik-titiknya di atas dan kalau tipe P garis titik-titiknya di bawah. Tapi ini tingkat energi sektornya itu sama ya. Dan langsung piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor dioda, pertemuan PN, transistor, termistor SCR, dan lampu LED ya di sini. Bisa dilihat di gambar. Dioda pertemuan PN. Suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada suatu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisinya yang lain mendapatkan penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar basic building block sebagai piranti semikonduktor. Dioda pertemuan PN pertemuan yang PN yang pada kedua sisinya diletakkan logam metallurgical bronze sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektroda, yakni anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Slide selanjutnya di sini ada bisa dilihat ya gambarnya di sini pertemuan PN ya. Pertemuan PN di sisi kiri ada atom akseptor atau tipe P dan di sisi kanan atau donor atau tipe N ya. Tipe P itu warna biru dan tipe N warna merah. Ini hasilnya. Dioda pertemuan PN. Kalau dioda sudah dipasang bagian-bagian seperti kawat di sisi kanan dan kiri, dan di sebelum kawat nyambung ke tipe P dan tipe N ada logam ya. Dan di sini juga biasanya dibungkus dan pada gambar sini dan hasilnya seperti ini. Biasanya di sebelah kanan ada garis ya, garis hitam itu garis pembatas antara anoda dan katoda. Dan anoda itu lebih mendominasi daripada katoda. Katoda biasanya sedikit ya, seperti yang digambar itu batasnya yang hitam. Dan simbolnya itu tanda panah, di depannya ada garis ya seperti gambar yang paling bawah. Bisa dilihat. Di sini bisa dilihat pertemuan PN terbuka, bidang pertemuannya itu di sini ya. Garis lapisan kosong. Ion donor itu sifatnya positif atau elektron. Ion akseptor sifatnya itu negatif atau hole. Hole itu jenis P dan elektron jenis N. Atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif ya. Seperti itu. Dan langsung kita ke pertemuan PN terbuka, lapisan pengosongan. Sifat P dan N
dipertemukan terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap ya. Di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan disebut daerah pengosongan atau deflection region. Tegangan penghalang, lenyapnya elektron meningkatkan ion donor plus yang plus ya, dan lenyapnya hole meningkatkan ion akseptor atau yang min. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang ya. Barrier potensial menimbulkan arus drip ke kiri. Karena pertemuan Vn ini terbuka, maka ada keseimbangan antara arus drip dengan arus difusi. Langsung. Dan di slide selanjutnya pertemuan Pn dengan sikap maju atau forward bias. Di sini ada gambar ya. Di sebelah kiri anoda yang warna abu ya, jenis P. Dan di sini katoda di kanan jenis N. Tengah-tengahnya lapisan kosong antara plus dan min ya. Rangkaiannya seperti ini. Katoda kalau bisa di bawahnya E itu arus ya. Dan sebelum katoda ada hambatan. Adanya P di D menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drip. Jika potensial penghalang sebelum diberi P yang D kecil adalah P0, maka potensial penghalang turun menjadi P0 di min D, PD. Daerah pengosongan menjadi sempit dan membawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hole dari sisi P membawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan, menjadi membawa minoritas di sisi N. Elektron dari sisi N membawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan, menjadi membawa mayoritas di sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda ya. Pertemuan Pn dengan prasikap mundur reverse bias. Di sini ada gambar yang hampir mirip yang tadi ya. Di sisi kiri warna abu jenis P atau anoda, dan di sisi kanan jenis N warna kuning katoda. Tengah-tengahnya lapisan kosong. Bedanya dari yang tadi, di sini pada lapisan kosongnya ya agak lebar. Hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan, daerah pengosongan melebar. Potensial penghalang menjadi P0 plus D. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan ya. Karena daerah pengosong pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode ke anode dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat min 8 sampai dengan 10 pangkat min 14 ampere. Dan di sini kita bisa lihat arus grafik diodanya ya, seperti ini. Perhatikan. Dan lanjut skip kita ke dasar analisis dioda. Simbolnya seperti ini, yang tadi dan yang tadi kita bahas ya, yang sudah kita bahas. Simbol dan simbolnya kayak gini, simbol yang jelasnya.
Lanjut ke jenis dioda. Di sini ada jenis-jenis dioda ya, seperti Junction dioda, Zener dioda, tunnel dioda, Schottky dioda, faktor dioda, ditch, trace, SCR, light emitting dioda atau LED, dan protodin. Dan lambangnya itu seperti ini. Lambang-lambangnya itu berbeda. Jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyearah arus, pengaman tegangan kejut, yaitu IN 4001, IN 4007, dan IN 5404. Dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Dioda break untuk menyearah gelombang ya, penuh pada rangkaian catu daya atau yaitu B40C800 kiprok pada kendaraan bermotor ya. LED lighting dioda sebagai lampu indikator konsumsi arus rendah 5 mA, long life 1,5 atau 3 volt. Rangkaian dioda bisa kita dilihat di sini ya, di gambar. Garis beban dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff Voltage Law atau KPL. Diperoleh rumus P sama dengan PI dikurang IRL, dengan RL adalah tekanan beban. Karena ada dua variabel ya yang belum diketahui nilainya, yaitu P dan I. Diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Selanjutnya bisa dilihat di gambarnya ya. Garis beban melewati titik I sama dengan 0, titik potong. P adalah P sama dengan PI. Dan P sama dengan 0, titik potong adalah I sama dengan PI per RL. Selanjutnya di sini ada gambar kuarpa karakteristik dinamis hubungan arus terhadap tegangan masuk PI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistance beban RL tetap ya. Nah, bisa dilihat ke gambarnya seperti ini. Load lamp, static carpet, dynamic curve, dan selanjutnya model dioda. Model dioda yang pertama, pendekatan pertama dioda ideal ya. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tidak terhingga. Ini ada beberapa gambar seperti rangkaian forward bias. Pendekatan 1 ya, saklar on, model forward pendekatan 1 saklar off. Di sini bawah rangkaian reverse biasa ya. Dan sekarang ke pendekatan kedua. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar Fy atau Fy untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan Fy untuk germanium ya sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt ya. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Dan kita bisa lihat ya rangkaiannya seperti ini. Ada beberapa gambar di sini di layar, rangkaian forward bias. Di sini ada gambarnya. Dan di sini ada model forward pendekatan 2, model reverse pendekatan 2 dengan saklar off, rangkaian reverse biasa ya.
dan juga karakteristik sesungguhnya. Ini ada karakteristik model pendekatan 1. Dan langsung saja ke pendekatan ketiga. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar PY atau PY untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan PY untuk geranium yaitu sama dengan 0,2 untuk silikon atau 0,3 ya volt, dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi inverse. Dan di sini kita bisa lihat ada beberapa gambar. Di sini ada rangkaian forward bias, model forward pendekatan 3, model reverse pendekatan 3, rangkaian reverse bias, karakteristik sesungguhnya, dan di sini yang terakhir karakteristik model pendekatan 3 ya. Dan di sini terakhir ada contoh soal. Perhatikan gambar rangkaian dioda di samping ini ya. Gambar rangkaian pengganti rangkaian ekivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Langsung saja dijawab. Di sini ada rangkaiannya ya. ID sama dengan Pin per dibagi RL. Pin-nya yaitu 10 volt dibagi, dan RL-nya itu 100 ohm. 10 volt dibagi 100 ohm, kita dapatkan hasil 0,1 ampere dengan rangkaian seperti ini yang di sisi sebelah kiri. Dan langsung saja ke sisi di sebelah kanan, sisi paling bawah, pendekatan 2, ID sama dengan Pin dikurang PY dibagi RL ya. Untuk Pn-nya yaitu 10 volt dan PY-nya itu 0,6 volt dan RL-nya 100 ohm. Kita dapatkan hasil 0,094 ampere. Dan langsung saja ke yang terakhirnya, pendekatan 3, cara pendekatan 3 ya. Dan ID sama dengan Vin dikurang PY dibagi RL tambah RF. Kita masukkan nilainya. Pin atau Pin-nya yaitu 10 volt. PY atau PY-nya itu 0,6 volt dibagi RL-nya itu 100 ohm ditambah RF, yaitu RF-nya 2,5 ohm ya, dan kita dapatkan hasil 0,092 ampere. Dan yang terakhir hitung VD-nya sama dengan atau Pin atau PN dikurang ID dikali RL ya. Kita masukkan saja angkanya 10 volt dikurang 0,092 ampere dikalikan 100 ohm, dan kita dapatkan hasil 0,8 volt. Dan sekian ya untuk materi kali ini. Mohon maaf pada materi kali ini saya banyak kekurangan dan banyak salah kata atau perkataan, mohon dimaklum. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.